Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV IKA yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah mengajarkan kita dengan kolamnya, dengan ilmunya, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat amanat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang senantiasa memotivasi umatnya untuk belajar agama Allah dengan sebaik-baiknya agar mendapat nilai pahala terbaik dengan ibadah yang terbaik berdasarkan ilmu yang benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan Ramadan kali ini dari bumi Papua, saya Saiful Aqib ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk merenungi kembali tentang pentingnya ilmu dalam kita beribadah dan juga anjuran menurut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad bahwa tidak sama antara orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Karena sesungguhnya mereka yang pandai mengingat Allah Subhanahu wa taala benar adalah mereka yang berilmu, yaitulah ulul albab. Dari ayat ini kita sadar dan kita paham bahwasanya ketika kita berusaha untuk mencapai derajat dan klimaks kebaikan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan kali ini, maka sudah selayaknya kita harus memahami ilmunya dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memperintahkan zatnya kepada hambanya dengan perintah berilmu. Itulah ayat mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah perintah kepada kita untuk menjadikan sarana beristighfar kepada Allah SWT dengan ilmu tersebut. Karena lanjut ayat mengatakan fastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Bahwa Allah memerintahkan pada kita untuk dengan menyebut nama Allah, memahami hakikat kekuasaan Allah SWT, kita mohon ampun untuk diri kita, untuk orang mukmin perempuan sekalian, yang itu merupakan saudara kita semuanya. Dan asal kita tahu jamaah rahimakumullah, bahwa Allah akan mengetahui bagaimana kondisi kita dan hidup kita di dunia ini. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Itu artinya mengenal Allah dengan ilmu pengetahuan yang benar dan cukup akan menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi dengan ilmu itulah kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu itulah kita tahu mana ibadah yang sesuai dengan syarat rukunnya dan mana ibadah yang sesuai dengan syarat rukun tersebut. Karena ilmu hakikatnya tidak memiliki nilai-nilai khusus, tetapi ilmu tergantung melekat pada siapa dan pada sifat orang yang bagaimana. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Al-Fakir ingin menyampaikan bagaimana hikmah dan keutamaan kita menuntut ilmu, terutama yang menyangkut pada ilmu agama. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, hakikatnya mereka itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kembali ke rumahnya. Begitu agungnya hikmah menurut ilmu itu, maka Allah sejajarkan dengan hadis Nabi ini seperti orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihadnya. Oleh karena kita paham tentang bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kita dengan sandaran ilmu yang benar, yang itu niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada firman Allah di awal tadi, bahwa Allah membedakan antara orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu. Karena kita tahu bahwasanya perbuatan ibadah yang baik, bahkan konteks muamalah pun, ketika tidak tahu dasar yang kita harus kerjakan, itu artinya kita sembarangan saja mengerjakan sesuatu.
Padahal kita sadar bahwasanya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita tergantung bagaimana kesadaran kita memahami tentang pentingnya ilmu dalam hati kita itu. Oleh karena itu, ilmu yang kita harus tuntut, ilmu yang kita harus cari adalah ilmu yang memang bersandar pada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu bahwasanya ilmu itu akan diambil dari manapun. Bahkan Rasul pernah menyampaikan kepada sahabatnya untuk menuntut ilmu dari manapun. Sudah kata utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ada di negeri Cina. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi negeri Cina adalah negeri yang kafir. Tetapi mencari ilmu kemanapun kita boleh melaksanakannya. Dan kita ambil sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita semua itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk ilmu ini di samping untuk kita memahami hakikat ibadah yang sebenarnya, juga untuk mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang sudah populer kita sering banyak dengarkan, kata-kata yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, cukup sebagai acuan bagi kita untuk menjadikan ilmu akan mengangkat derajat kita. Dengan catatan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemirsa perlu memahami kembali bahwa dalam konteks agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini, bahwa ilmu itu tidak semuanya menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang Allah syariatkan pada kita semua. Contoh umpamanya, tidak semua orang berilmu harus berfatwa dengan ilmunya itu sendiri. Tidak semua orang yang berilmu harus membimbing manusia, mematahkan segala argumentasi manusia. Maka ada kata etika dalam berilmu. Di antaranya, ketika mereka yang berfatwa, menerapkan satu keputusan hukum, bahwa ilmunya harus bersifat komprehensif. Yang diistilahkan dalam kajian agama Islam, kata al-fuqaha, para ahli fikih. Ketika al-fuqaha, para ahli fikih ini, mereka punya kewajiban untuk menyampaikan putusan-putusan hukum, tetapkan kaidah-kaidah yang terbaik dalam rangka kita beramal ibadah, baik secara mahdoh ataupun secara sosial. Karena Allah menyatakan firman yang surat At-Taubah dikatakan, walaula nafara kulli firatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaknya kita sebagai seorang muslim, ada sebagian kita yang harus tafakuh dalam urusan agamanya, memahami ilmu dari seluruh sendinya, sehingga ketika dia kembali ke masyarakatnya bisa menjadi rujukan, bisa memberikan fatwa dan tuntunan beragama sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Ramadan kali ini, 1447 ini sebagai Ramadan yang paling indah bagi kita hendaknya. Apalagi kami dan saya secara pribadi sedang berada di bumi Papua dalam rangka safari dakwah ini, maka perlu menyampaikan ilmu dengan sebaik-baiknya dan sekaligus menuntut ilmu dengan pengalaman hidup kita di dunia ini. Demikianlah apa yang Al-Fakir sampaikan kesempatan ini untuk evaluasi diri kita semuanya agar ridha Allah menyertai kita terutama di bulan yang Allah muliakan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.